Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Setiawati dari Prodi Teknik Industri semester 5. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Muhammad MT selaku Bapak Kaprodi Teknik Industri dan dosen pembimbing lapangan pada saat KKL kemarin. Tak lupa kepada seluruh dosen dan staf tata usaha di Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil KKL kemarin yang dilaksanakan di Kebun Teh Wonosari, Malang. Langsung saja kita membahas tentang pabrik pengolahan teh di Malang. Letaknya berada di lereng Gunung Arjuna, yaitu perbatasan Surabaya dan Malang, dengan luas kurang lebih sekitar 700 hektar. Kebun Teh Wonosari merupakan kebun teh pertama di Jawa Timur yang bernaung di bawah pimpinan Belanda dan Jepang, yang pada saat itu ditanami kebun teh dan kina. Setelah terbebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, perkebunan ini diambil alih oleh PT Perusahaan Nusantara 12 atau yang disebut sekarang dengan PT PN 12, yang merupakan badan usaha milik negara dengan status perusahaan perseroan yang menangani perluasan produksi teh dan perindustriannya. Produk teh tersebut diberi merek yaitu Teh Rolas. Pada proses pembuatan teh tersebut ada proses pemetikan daun, pengiriman daun dari kebun ke gudang, selanjutnya proses pelayuan, proses penggilingan, fermentasi, pengeringan, proses pengepakan, sampai teh siap untuk dipasarkan. Kebanyakan teh yang dihasilkan dari kebun 90% dikirim ke luar negeri, dan sisanya untuk dipasarkan di daerah setempat. Selama proses produksi teh tersebut, selama 1 tahun bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 1000 ton teh kering atau teh siap untuk dikirim. Oke, selanjutnya kita tonton video pada saat proses pembuatan teh di Wonosari, Malang. Oke, dan sekarang kita sedang berada di tengah-tengah perkebunan teh Wonosari ya. Oke, mungkin kita ke sejarahnya dulu ya, sejarah dari kebun teh Wonosari. Sebenarnya kata Wonosari itu diambil dari bahasa Jawa ya, Wono dan Sari. Nah, ada yang tahu artinya Wono di sini? Kebun. Wono itu ada. Wono, Wono itu. Wono. hutan ya. Kebun. Dan Wono hutan ya. Tanggane kula Wono, Pak. Sari tanggaku. Sari tanggaku, Mbak. Ada yang pacarnya namanya Sari di sini? Pacarku Angel kok. Kapasitasnya 700 kg daun teh segar ya. 100 kg. 700 kg. Ini maksimal. Ya, dan di sini kita mempunyai 42 unit mesin seperti ini. Kita ada 21 unit di bawah dan di atas kita ini juga ada 21 unit. Jadi untuk siang hari seperti ini kita hanya bisa melihat proses pelayan saja ya. Kecuali untuk proses yang kemarin belum selesai. Kemudian di sini dilakukan sortir daun ya. Dan jika petugasnya menemukan daun teh yang rusak, daun yang tua, ataupun yang selain daun teh itu harus dibuang. Dan yang masuk ke sini adalah daun yang sesuai dengan standar petikan ya, yang ada di video tadi. Oke, kita bisa tunggu sekarang. Nah, sortir manual juga ya sebenarnya. Kemudian akan masuk lagi ke mesin giling, bukan, mesin apa namanya, ayak ya. Namanya adalah green leaf sifter mesin ya. Yang tujuannya adalah untuk mengayak daun dari pasir, debu, ataupun logam yang mungkin menempel di daun ya. Jadi jalannya akan seperti ini. Kayak di video tadi, ada yang masih ingat? Fungsinya apa, Mbak, kalau goyang-goyang ini? Biar Ya kan ada daun kering, Pak, daun kering turun, kemudian debu, logam mungkin ya. nek cara bahasane kula ayaan berarti ya. Iya, ya.
green leaf shifter. Ya, green leaf shifter mesin. Kemudian untuk mesin giling CTC-nya sebelah bawah kita ini ya. Besar ya. Oke, bisa dilihat dari video sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang tingkat keergonomiannya. Bisa dilihat dari proses penimbangan. Proses penimbangan sudah dilakukan dengan menggunakan alat, sudah termumpuni. Selanjutnya pada proses pengiriman dari timbangan menuju ke gudang itu sudah menggunakan alat berat, jadi sudah tidak ada kendala lagi. Serta pada saat proses pelayuannya itu daun sudah jatuh dari atas atau dari barang yang tadi dikirim dengan alat berat itu sudah turun ke bawah. Akhirnya si pekerja tinggal menata aja di bagian tempat pelayuannya. Oh iya, kemarin pelaksanaan kunjungan industri di sana pada waktu pagi hari sampai siang hari. Jadi kita tidak bisa melihat semua proses pembuatan teh tersebut, sehingga kita hanya bisa melihat pada proses penimbangan serta proses pelayuannya. Karena pada saat proses pembuatan teh tersebut dilakukan pada malam hari. Karena pada saat proses pelayuan membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam. Habis itu baru diproses ke proses selanjutnya. Selanjutnya pada saat proses penyortiran, proses penggilingan, serta proses pengepakan dan penataan di dalam gudang, itu saya tidak bisa melihatnya karena proses tersebut dilakukan pada malam hari. Dan dari hasil pelayuan tadi tersebut, saya rasa tingkat keergonomiannya sudah benar dan tidak membutuhkan perubahan lagi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.